Gol tunggal oleh Romani menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Gol itu membuat timnas meraih 3 poin berharga sehingga kembali memperbesar asa menuju Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya harapan Garuda nyaris pupus setelah kandas dengan skor telak 5-1 dari Australia. Lewat gaya selebrasinya, Ole seolah ingin menegaskan Indonesia harus tetap menegakkan kepala karena peluang masih ada. Yeah, the celebration is like keep your head up. So it's to a positive message to everyone who's having like a hard time. If it's in football or in life, just keep your head up and keep on working, keep believing in yourself, and even in hard moments. So it's just a positive message for the kids, for everyone, even though the people, it's for everyone. Pelatih timnas Patrick Kluivert menyebut peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia tetap ada. Dia mengakui jalan ke Piala Dunia bakal sulit karena bergantung kepada performa tim pesaing. Namun timnas akan berjuang sampai akhir. There's always a chance, of course. It will be very difficult, but the aim is to go to the World Cup. Of course, we do our best to win the games, but it also depends on Australia, of course. But I always have the hope, and if it's not directly, then indirectly, we will fight till the end. And Joey, got a question. Pasca menang atas Bahrain, timnas bakal melawan Tiongkok dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bakal mengupayakan persiapan yang lebih panjang agar para pemain timnas semakin kompak menghadapi laga itu. Insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Kemenangan atas Bahrain membuat timnas mengumpulkan 9 poin di klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas saat ini berada di peringkat 4 di atas Tiongkok dan Bahrain yang mengoleksi 6 poin. Sementara Jepang berada di peringkat pertama diikuti Australia dan Arab Saudi. Nantinya hanya tim peringkat 1 dan 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat 3 dan 4 harus mengikuti laga kualifikasi putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk maju ke Piala Dunia. Jeda waktu sebelum pertandingan kualifikasi selanjutnya harus dimanfaatkan dengan maksimal. Tim Liputan Kompas TV. Masih ada 2 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membenahi timnas agar tampil lebih menyala demi lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas hal ini bersama analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Fadi. Iya, Bung Wes, ini kita boleh berbangga sedikit memang ya. Kita bisa menang 1-0 kemarin lawan Bahrain. Tapi ini tidak luput dari kritikan juga dari beberapa analis sepak bola, termasuk Anda mungkin. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya kita bisa lebih banyak mencetak gol, bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sudah muncul kemarin. Setidaknya ada 2 peluang emas yang tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh lini depan kita. Ada evaluasi soal ini, Bung Wes? Pertama ya, Radik, bagi saya adalah sebuah ucapan terima kasih harus kita sampaikan bahwa Patrick Kluivert kembali memakai fondasi sepak bola yang sudah dibentuk oleh era Sintayong, bahwa 3 jangkar di belakang itu terbukti kok lebih baik dalam menjaga keseimbangan. Kemudian keberanian memainkan PSSI menurut saya sebuah keputusan yang sangat baik. Dan missing link kita, puzzle yang selama ini terus dicari itu ada di PSSI dan di Ole. Nah, ketika dia mencoba gaya baru di Australia, tidak punya waktu persiapan, tidak punya waktu menguji perubahan itu, akhirnya dia kembali kepada karakter dan fondasi permainan sepak bola kita, dan itu kita apresiasi, terima kasih. Dan waktu ke depan menghadapi Cina tanggal 5 dan 10 lawan Jepang, kita berharap kalaupun ada perubahannya itu menambah kekuatan, bukan mengubah
komposisi atau karakter tim. Harapan kita sih itu ya, Bang. Oke. Ya, saya sepakat kalau kredit juga tetap harus dialamatkan kepada timnas, terutama untuk Patrick Kluivert yang menurunkan egonya sepertinya ya Bung Wes ya, yang kemarin bermain lebih menyerang tapi sekarang ya tidak menyerang tapi realistis, tidak juga bertahan tapi realistis begitu ya, dengan 3 back yang sangat apik kemarin mengawal lini belakang timnas. Nah, mengenai kans kita di Piala Dunia 2026, kalau kemarin katanya melawan Australia kita sedikit tertutup, sekarang terbuka kembali setelah kemarin menang lawan Bahrain. Kalau melihat klasmen dengan melebarkan jarak antara Bahrain dan juga Tiongkok atau Cina, ini hitung-hitungannya masih bisa ke fase berikutnya ya, Bung Wes ya? Saya mencoba realistis saja. Sejak awal juga saya mengamini ketika Sintayong mengatakan target realistis Indonesia adalah peringkat 3 dan 4. Nah, tanggal 5 Juni nanti memang itu ujian yang terbesar karena saingan kita di perebutan 3-4 itu sebenarnya sekarang ini Arab Saudi. Jangan lupa Arab Saudi yang kita lawan, yang kita dapat poin kemarin itu 4 poin dari Arab Saudi di awal pertarungan grup C. Ini bukan Arab yang sama lagi nih, mereka belajar dari perubahan itu. Nah, Bahrain lawan Arab itu sebuah pertarungan yang akan sangat menentukan tanggal 5. Tapi Australia yang kita incar nih, kan yang kita kejar Australia. Australia akan menghadapi Jepang. Saya pikir ini juga pertarungan seri, bisa seimbang dan Australia akan terus menambah poin menghadapi Jepang. Meskipun Jepang kemarin melatih Arab Saudi kan juga full tim sebenarnya. Cuman Arab Saudi memang benar-benar mempertahankan daerah mereka dengan sangat baik. Mereka tahu cara bermain seperti apa untuk mendapatkan poin. Karena kalau main terbuka menghadapi Jepang, ya akan sulit mereka untuk pulang bawa 1 poin. Nah, penentuan tanggal 5 ini, kalau kita gagal, saya pikir ya sudah selesai. Tapi kalau kita berhasil dan ada kejutan di tim sebelah, ya kita boleh bermimpi-mimpi sedikit lah peringkat 2. Tapi bagi saya peringkat 3-4 adalah target ideal. Kita bersaing dengan Arab di situ, berusaha menjauh dari Bahrain dan Cina. Oke, ya berbicara apa yang perlu dipersiapkan lawan Tiongkok, kita juga tidak bisa lepas dari gameplay yang sudah dipraktikkan timnas Indonesia kemarin. Saya melihat di babak pertama masih ada kegambangan sepertinya. Ini seperti agak dejavu ketika melawan Australia kemarin, kegambangan itu terjadi dan itu hampir terwujud di babak pertama. Tapi kita bisa comeback di babak kedua dengan gameplay yang lebih atraktif begitu, dengan memasukkan tenaga-tenaga baru. Nah, kira-kira melihat gameplay yang kemarin sudah dipertontonkan oleh timnas Indonesia melawan Bahrain, yang dipersiapkan lawan Tiongkok, apa yang perlu dibenahi kira-kira? Saya pikir ketika kita menghadapi Cina atau Tiongkok di laga pertama, kita berani main terbuka. Dan kita anggap Cina yang terseok-seok sebelum menghadapi kita itu bisa kita tundukkan ketika kita mengubah game plan, kita mengubah gaya bermain karakter tim ini. Dan dari compact defense di belakang, lalu melakukan serangan counter attack, dan jarang sekali kita menyerang itu dari tengah tuh tadi. Hampir semua kita menyerang tuh dari pinggir kiri dan kanan. Nah, kemarin kita menghadapi Australia, kita mencoba bermain open dari awal dan kita menyerang secara terbuka, sporadis di semua area permainan. Dan itu memang menjadi santapan bagi Australia. Menghadapi Cina, saya pikir kita balik lagi compact defense lagi, kuat dulu di belakang, pancing tahanan lawan agak ke depan, maju ke sepertiga lapangan, dan kita bermain dengan kecepatan operan kita yang kemarin akurat. Rizky-Ridho punya operan juga akurat. Jangan lupa James punya operan akurat. Tom Haye dikawal oleh Pelupesi bisa memainkan akurat. Ini yang menjadi kekuatan kita. Jangan diubah dulu, jangan diganti. Benar kata orang, katanya don't change the winning team. Tapi jangan sampai the winning team ini terbaca oleh lawan. Jadi di sini kita menunggu variasi taktik dari Patrick Kluivert. Kreasi-kreasi yang ditunggu juga dari Kluivert. Saya sepakat bahwa kemarin Joy Pelupesi menjadi game changer sepertinya di game melawan Bahrain, dan 3 center back kita ini luar biasa Spartan, luar biasa hebat begitu ya, mengawali di belakang, berkali-kali melakukan penyelamatan gemilang. Bung Wes, kalau melihat pertandingan terdekat lah ya lawan Tiongkok, itu kan ada gap yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang di Juni nanti, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada training yang lebih intensif juga untuk timnas, anak-anak timnas yang akan diupayakan oleh PSSI dan juga Coach Patrick Kluivert. Tapi melihat upaya ini dengan melihat kondisi pemain-pemain kita yang abroad, bermain di liga-liga Eropa, apakah itu bisa terwujud kemungkinan training yang cukup intens ini?
Ya, saya senang ini menjadi sorotan bagi kita ya. Jadi jangan anggap kita bermain home itu gampang seperti kita melihat tim dari Liga 1 semua main Indonesia. Hampir semua kita kayak kemarin berapa persentase sih yang anak lokal bermain di kompetisi ini. Marcelino juga panas itu akan berpengaruh. Kita lihat bagaimana Indonesia itu kelar 25 Mei. Serie A juga kelar 25 Mei. Hanya punya 10 hari tuh persiapan untuk sebelum menghadapi Cina tanggal 5 Juni. Oke lah, misalkan Championship lebih cepat 3 Mei, Eredivisie lebih cepat lagi 18 Mei, punya waktu. Tapi kan Liga Indonesia sama Liga Italia kita juga berharap dia tidak cedera di pertarungan sisa di klubnya. Ini waktu persiapan ini 10 hari, apakah yang saya tunggu, apakah Patrick Kluivert membuat perencanaan melakukan laga uji coba? Karena dia belum pernah bikin laga uji coba. Jadi ini juga kita tunggu nih catatan perjalanan menuju tanggal 5 Juni nanti. Ya, ini masih berhubungan dengan training yang direncanakan oleh Ketua Umum PSSI. Apa yang dioptimalkan nanti jika memang training dan uji coba itu akan juga terwujud kira-kira? Karena kemarin terlepas oleh Romeni punya ketajaman, kita sudah dibuktikan 2 pertandingan 2 gol begitu. Tapi ya masih ada missing link sepertinya di lini depan yang tidak bisa dioptimalkan oleh penyerang-penyerang timnas Indonesia. Apakah itu juga akan bisa menjadi fokus nanti pada saat training camp yang diklaim akan lebih panjang waktunya, Bung Wes? Iya, harusnya finishing itu menjadi satu catatan penting dari persiapan. Kemudian chemistry, kita juga lihat chemistry belum terbangun dengan baik karena ada pemain yang selalu datang dan bergabung meskipun punya fondasi sepak bola yang Eropa bisa dibilang tidak jauh berbeda di negara mereka, bahasa juga tidak jadi kendala, tapi kan chemistry membangun kebiasaan rekan itu tidak semudah itu kalau langsung bertanding ya Radi. Dan finishing tadi saya katakan kita harus juga menyoroti beberapa pemain yang mengalami kendala dalam fisik untuk bermain speed yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Ragnar akan kewalahan dengan main panas seperti kondisi di Jakarta. Tom Haye juga kelihatan, Verdong kelihatan. Jadi memang selain membangun chemistry juga adaptasi itu memang kalau bisa buru-buru deh datang ke Jakarta adaptasi dengan cuaca di sini. Jadi sarannya kalau memang ada training camp atau uji coba ya sejauh ini lebih baik dimulai lebih awal begitu ya, jangan mepet ke pertandingan karena ya itu tadi kendala cuaca juga untuk pemain-pemain abroad di Eropa menjadi kendala. Kemarin banyak yang kedodoran. Saya ingin menyoroti terakhir Bung Wes, peran Ricky Kambuaya sebagai pemain pengganti kemarin. Sepertinya kalau saya pribadi berpendapat agak terlambat memasukkan Ricky ketika lini depan sudah agak kedodoran. Kemarin sebenarnya agak ada perubahan signifikan di lini depan. Anda punya analisis soal Ricky Kambuaya? Ya, ketika Tom Haye ditarik keluar, saya saat itu di dalam studio berteriak, kita butuh Ricky untuk menjaga keseimbangan aliran bola. Oke, kita bukan pelatih punya tahu strategi yang tepat kapan waktunya Ricky dimasukkan dan kemudian kita lihat bagaimana Ricky menikmati permainan itu dengan operan seperti itu kan kalau Anda nggak menikmati pertandingan Anda nggak akan bisa oper seperti itu gitu. Sayang Reinders belum bisa memanfaatkan. Catatan saya, bukan saya membeda-bedakan, tapi apa yang diperlihatkan oleh Marcelino, Ricky dan Rizrido itu menunjukkan kepada teman-teman kita yang berkompetisi dalam negeri, ayo kita bisa bersaing dengan teman-teman saudara kita yang punya fondasi sepak bola dari Eropa. Jangan kalah, jangan takut bersaing. Jangan kalah, jangan takut bersaing, dan nanti ketika pertandingan lawan Cina bukan tidak mungkin justru yang menjadi tulang punggung utama timnas adalah pemain-pemain yang berada di Liga-Liga Indonesia gitu ya Bung Wes, karena mereka sudah setiap hari berkomunikasi, berkoordinasi dan mungkin berlatihan juga bersama. Baik, terima kasih Bung Wesley Hutagalung telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bung. Thank you, terima kasih.